Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai label dan iklan pangan. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi dari kemasan pangan, kemudian definisi dari kemasan primer, label pangan, dan iklan pangan. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Kemasan primer adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan yang bersentuhan langsung dengan pangan. Kemudian untuk label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Sedangkan iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan. Label pangan sangat penting sekali, yaitu sebagai sarana komunikasi dari produsen kepada konsumen untuk menginformasikan pangan apa yang terdapat dalam kemasan pangan. Selain itu juga sebagai penentu keputusan apakah konsumen ingin membeli atau tidak. Di samping itu, label pangan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan, gunanya untuk menciptakan perdagangan yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, dan untuk melindungi konsumen. Dapat kita lihat pada gambar, label pangan dapat langsung ditempelkan pada kemasan pangan atau disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalamnya, atau dicetak pada kemasan pangan. Dan definisi dari label pangan sendiri adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, ditempelkan pada atau merupakan bagian dari kemasan pangan. Sebagai catatan, label tidak boleh kontak langsung dengan pangan olahan. Jadi ketika label dimasukkan ke dalam pangan harus dibungkus dulu dengan kemasan tertentu. Peraturan mengenai label yaitu terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Kepala Badan POM Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 0006510475 Tahun 2005 tentang pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan, Peraturan Nomor HK 031231111090605 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK 0006510475 Tahun 2005 tentang pedoman pencantuman informasi nilai gizi pada label pangan, kemudian Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 23 Tahun 2016 tentang pencantuman informasi tanpa bahan tambahan pangan pada label dan iklan pangan. Berikut ini beberapa ketentuan mengenai pencantuman label, antara lain label diwajibkan pada setiap pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan. Label ditampilkan secara tegas, jelas, mudah dibaca, teratur, dan tidak berdesak-desakan. Label tidak mudah luntur atau rusak, sekurang-kurangnya menggunakan bahasa Indonesia, mencantumkan pernyataan dan atau keterangan yang benar dan tidak menyesatkan, melekat kuat dan tidak mudah lepas, dan terletak pada bagian yang mudah dilihat dan dibaca. Sesuai dengan pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, label sekurang-kurangnya berisi tentang 1. Nama produk, yang kedua daftar bahan yang digunakan atau komposisi, yang ketiga berat bersih atau isi bersih,
Yang keempat, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor. Yang kelima, halal bagi yang dipersyaratkan. Yang keenam, tanggal dan kode produksi. 7. Tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa. 8. Nomor izin edar. Dan yang kesembilan, asal-usul bahan pangan tertentu. Asal bahan misalnya berasal dari protein kedelai atau lemak babi, kemudian atau pangan tersebut melalui proses khusus seperti rekayasa genetik atau radiasi. Hal tersebut harus dicantumkan pada label. Apabila dipersyaratkan, pada label pangan olahan juga harus mencantumkan keterangan-keterangan, misalnya keterangan tentang kandungan gizi, keterangan tentang iradiasi pangan, keterangan tentang pangan organik, keterangan tentang pangan produk rekayasa genetik, keterangan tentang petunjuk penggunaan atau penyiapan, keterangan tentang petunjuk tentang cara penyimpanan, dan keterangan tentang petunjuk atau saran penyajian. Gambar berikut ini adalah contoh label, di mana terdapat bagian utama label dan bagian lain. Pada bagian utama label, mengandung keterangan nama produk, nama dagang, saran penyajian, keterangan halal bagi yang dipersyaratkan, nama dan alamat produsen, isi atau berat bersih, dan nomor pendaftaran. Kemudian pada bagian lain mengandung keterangan tentang komposisi, cara penyiapan, petunjuk penyimpanan, tanggal kadaluarsa, dan tanggal dan kode produksi. Berikut penjelasan mengenai pencantuman kode produksi. Kode produksi sendiri adalah kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama. Jadi, kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor batch atau dapat juga disertai dengan atau berupa tanggal produksi, yaitu tanggal, bulan, tahun di mana pangan olahan tersebut diproduksi. Berikut pembahasan mengenai pencantuman keterangan kadaluarsa. Keterangan kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Produsen wajib mencantumkan keterangan kadaluarsa pada label pangan. Keterangan kadaluarsa dicantumkan pada label dengan didahului tulisan baik digunakan sebelum tanggal, bulan, dan tahun sesuai dengan umur simpannya. Apabila umur simpan produk pangan tersebut kurang atau sama dengan 3 bulan, maka penulisannya harus dituliskan dari tanggal, bulan, dan tahun. Contoh penulisannya baik digunakan sebelum 10 Januari 19 misalnya ya. Kemudian apabila produk pangan tersebut lebih dari 3 bulan umur simpannya, maka penulisannya dapat dituliskan baik digunakan sebelum bulan dan tahunnya saja. Kemudian apabila tanggal kadaluarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka petunjuk atau cara penyimpanan harus dicantumkan pada label dan berdekatan dengan keterangan kadaluarsa. Contohnya, baik digunakan sebelum 10-18 jika disimpan pada suhu 5 derajat Celcius sampai 7 derajat Celcius. Peraturan lebih jelas mengenai tulisan pada label, yaitu sekurang-kurangnya menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian apabila menggunakan istilah asing, boleh digunakan sepanjang tidak ada padanannya, tidak dapat diciptakan padanannya, atau digunakan untuk kepentingan perdagangan pangan ke luar negeri. Kemudian untuk ukuran huruf, menggunakan huruf Arial 1 mm, font jenis Arial dengan ukuran font 6. Kemudian apabila kemasannya kecil, kurang atau sama dengan 10 cm persegi, ukuran huruf tidak boleh lebih kecil dari 0,75 mm, yaitu memuat keterangan paling sedikit nama dan alamat pihak yang memproduksi. Kemudian pangan tersebut dimasukkan ke dalam kemasan yang lebih besar yang memungkinkan untuk memuat keterangan yang harus dicantumkan. Selanjutnya untuk keterangan mengenai gambar, gambar harus menunjukkan hal yang sebenarnya.
Gambar buah, sayur, daging, ikan, atau bahan pangan lainnya boleh ditampilkan jika pangan tersebut memang mengandung bahan tersebut, bukan perisa. Jadi pada komposisi harus dicantumkan prosentase dari jumlah bahan tersebut. Misalnya, komposisi air, gula, ekstrak buah jeruk 2%, kemudian perisa jeruk. Keterangan halal dapat dicantumkan pada pangan olahan yang mempunyai sertifikat halal dari lembaga yang berwenang di Indonesia. Kebenaran mengenai klaim halal merupakan tanggung jawab orang yang menyatakan. Untuk pangan yang mengandung pemanis buatan, wajib mencantumkan tulisan sebagai berikut. Ini ada keterangan yang di bawah, yaitu mengandung gula dan pemanis buatan, mengandung fenilalanin, tidak cocok untuk penderita fenilketonuria, mengandung pemanis buatan, disarankan tidak dikonsumsi oleh anak di bawah 5 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Contoh lainnya, pada label yang mengandung atau menggunakan pemanis poliol, wajib dicantumkan peringatan konsumsi berlebihan mempunyai efek laksatif. Apabila produsen ingin menampilkan informasi tanpa bahan tambahan pangan pada labelan iklan pangan, maka BTP yang diizinkan hanya ada 5 jenis BTP, antara lain pemanis buatan, pengawet, pewarna sintetis, antioksidan, dan atau penguat rasa. Syaratnya dapat dicantumkan jika pada produk akhir memang tidak mengandung kelima jenis BTP tersebut. Dan keterangan yang dicantumkan adalah tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet, tanpa pewarna sintetis, tanpa antioksidan, atau tanpa penguat rasa. Jadi tidak boleh mencantumkan nama dari jenis BTP tersebut. Kemudian informasi tentang tanpa BTP ini dapat dicantumkan setelah daftar bahan yang digunakan. Pada label pangan, produsen biasanya juga mencantumkan tentang klaim. Apa itu klaim? Klaim adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan, atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal-usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan, komposisi, atau faktor mutu lainnya. Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 Tahun 2016 tentang pengawasan klaim pada label dan iklan pangan olahan, klaim harus keterangan yang benar, tidak menyesatkan, didukung oleh bukti ilmiah dan sesuai dengan ketentuan peraturan. Label pangan tidak boleh mencantumkan klaim yang berlebihan, tidak benar, dan menyesatkan. Klaim dapat berupa kandungan zat gizi, perbandingan zat gizi, fungsi zat gizi, fungsi lain, penurunan resiko penyakit, isotonik, tanpa penambahan gula, laktosa, dan gluten. Selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang iklan pangan. Iklan pangan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai pangan dalam bentuk gambar, tulisan, atau bentuk lain yang dilakukan dengan berbagai cara untuk pemasaran dan atau perdagangan pangan. Iklan merupakan strategi pemasaran agar produk cepat dikenal, diterima, dan menaikkan omset penjualan. Selain itu, juga sebagai sarana untuk meningkatkan brand. Tujuan iklan adalah untuk merangsang perhatian, persepsi, sikap, dan perilaku konsumen sehingga tertarik untuk membeli. Akibat dari ketatnya persaingan produsen dalam mengiklankan produknya, seringkali banyak produsen yang menyampaikan iklan tidak sesuai dengan peraturan. Misalnya, iklannya terlalu berlebihan atau melanggar etika iklan, kemudian melanggar peraturan, kemudian membingungkan konsumen dan atau mengelabui konsumen. Oleh sebab itu, mengapa peraturan tentang iklan diatur oleh pemerintah? Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan pada pasal 44 ayat 1, 47, 48, 50,
53, 54, 55, 58, di mana pada peraturan tersebut disebutkan bahwa setiap iklan tentang pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai pangan secara benar dan tidak menyesatkan baik dalam bentuk gambar dan atau suara, pernyataan dan atau bentuk apapun lainnya. Iklan dilarang apabila iklan tersebut mendiskreditkan produk pangan lainnya. Kemudian dilarang juga apabila iklan tersebut semata-mata menampilkan anak berusia 5 tahun, kecuali bila pangan diperuntukkan bagi anak usia tersebut. Iklan juga dilarang apabila mengiklankan pangan olahan tertentu yang mengandung bahan berkadar tinggi yang membahayakan dan mengganggu pertumbuhan atau perkembangan anak pada media yang khusus ditujukan untuk anak-anak. Dilarang juga mengiklankan pangan bayi usia sampai dengan 1 tahun pada media massa kecuali pada media cetak khusus tentang kesehatan dan memuat keterangan bahwa pangan tersebut bukan pengganti ASI. Kemudian, iklan juga dilarang apabila mengiklankan minuman beralkohol dalam media massa apapun. Peraturan lain mengenai iklan pangan juga terdapat pada Peraturan Kepala Badan POM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Periklanan Pangan Olahan, di mana ruang lingkupnya peraturan ini mengatur pengawasan iklan pangan olahan sebelum dan setelah dipublikasikan. Pangan olahan hanya dapat diiklankan setelah mendapat izin edar. Dan persyaratannya, informasi dalam iklan harus sesuai dengan informasi pada label yang disetujui. Iklan harus memuat keterangan yang benar dan keterangan yang tidak menyesatkan. Pada peraturan Kepala Badan POM tersebut juga berisi tentang media periklanan, informasi iklan, berisi tentang persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum antara lain informasi yang harus diperhatikan dalam iklan, informasi yang tidak boleh dicantumkan dalam iklan, hal-hal yang tidak boleh digunakan atau dicantumkan dalam iklan. Kemudian persyaratan khususnya antara lain iklan pangan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan, iklan pangan olahan tertentu, iklan bahan tambahan pangan, iklan yang berkaitan dengan proses dan asal serta sifat bahan pangan, iklan minuman beralkohol, iklan pangan yang menyertakan undian, sayembara, dan hadiah, dan iklan pangan halal. Serta terdapat kelengkapan dokumen permohonan persetujuan rancangan iklan. Berikut ini akan dibahas mengenai informasi yang tidak boleh dicantumkan dalam iklan. Antara lain yang pertama, kita tidak boleh mencantumkan keterangan satu-satunya, atau hanya, atau cuma, atau yang bermakna sama tidak boleh digunakan, kecuali jika secara khas disertai dengan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal apa produk tersebut menjadi satu-satunya. Kemudian, hal yang tidak boleh dicantumkan juga dalam iklan yaitu iklan pangan yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan. Iklan dilarang memuat pernyataan kandungan zat gizi pada pangan apabila kandungan zat gizi tersebut tidak seluruhnya berasal dari pangan tersebut, tetapi sebagian diberikan oleh pangan lain yang dapat dikonsumsi bersama-sama. Selain itu, untuk iklan pangan olahan tertentu, iklan tidak diperkenankan mengesankan bahwa manfaat dari suatu produk dapat mempengaruhi perubahan status, popularitas, kepandaian, keberhasilan dalam kegiatan olahraga, perubahan fisik, dan hal-hal sejenis lainnya. Kemudian untuk iklan yang berkaitan dengan proses dan asal serta sifat bahan pangan, biasanya terdapat pernyataan dibuat dari. Nah, pernyataan tersebut hanya dapat digunakan bila produk yang bersangkutan seluruhnya terdiri dari satu bahan. Misalnya seperti gambar di bawah ini, seperti keterangan label di bawah, oleh karena produk pangan terbuat 100% dari satu jenis bahan pangan, maka boleh diberikan pernyataan dibuat dari buah lemon 100%. Tetapi apabila produk pangan tersebut mengandung beberapa komposisi bahan pangan, maka tidak boleh menggunakan pernyataan dibuat dari. Jadi harus menggunakan kalimat dibuat dengan, contohnya seperti pada gambar, dibuat dengan daging ayam pilihan.
Untuk iklan pangan yang menyertakan undian, sayembara, dan hadiah, pencantuman pernyataan syarat dan ketentuan berlaku dalam iklan harus diikuti dengan keterangan yang menjelaskan di mana dan bagaimana memenuhi persyaratan dan ketentuan tersebut. Pernyataan syarat dan ketentuan berlaku harus mudah terbaca dan dilarang mensyaratkan selama persediaan masih ada, atau ungkapan lain yang sejenisnya. Pembahasan terakhir adalah mengenai iklan pangan halal. Jadi, ketentuan mengenai iklan pangan halal. Kata halal hanya dapat disiarkan sesudah produk tersebut memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berwenang. Kata halal tidak boleh dieksploitasi. Eksploitasi kata halal adalah penggunaan label halal atau kata halal sebagai pesan utama yang dikampanyekan dengan tujuan untuk merayu, membujuk, atau mempengaruhi proses pembelian. Kata halal hanya boleh dicantumkan sebagai informasi atau fakta. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai label dan iklan pangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.